Halo semua para pencinta film, ketemu lagi di channel Kai Cinema. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Black Stallion Return. Film ini sendiri rilis tahun 1983. Film ini merupakan lanjutan dari film The Black Stallion tahun 1979 yang sudah pernah saya rekap sebelumnya. Buat yang belum menonton alur cerita film The Black Stallion tahun 1979, silakan mengklik link di bawah. The Black Stallion Return masih menceritakan hubungan antara Alec dengan si Black. Kali ini, Alec akan melakukan petualangan ke negara Maroko, tepatnya di Gurun Sahara guna mencari si Black. Sebelum menuju ke alur ceritanya, saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah mensupport channel ini. Bagi yang belum, silahkan mensupport channel ini dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Setiap 5 tahun sekali, suku-suku di Gurun Sahara melakukan perlombaan pacuan kuda. Bagi mereka, ini bukan hanya sekedar perlombaan. Pemenangnya akan mendapatkan kekayaan dan juga kekuasaan. Mereka akan disegani oleh suku-suku yang lainnya. Film diawali dengan penampakan si Black yang sedang asik bermain-main dengan Alec. Scene berpindah pada sebuah pelabuhan di New York. Di sana ada dua orang dari suku Berber baru turun dari kapal. Laki-laki tua bernama Ben Ishaq. Dia merupakan kepala suku Berber. Sedangkan yang perempuan bernama Tabari. Dia merupakan anak dari Ben Ishaq. Di sini diketahui kalau Ben Ishaq merupakan pemilik sebenarnya dari si Black. Mereka datang ke New York untuk membawa si Black pulang, karena perlombaan 5 tahunan akan kembali diselenggarakan. Si Black merupakan pemenang perlombaan sebelumnya. Mereka mengetahui keberadaan si Black setelah melihat sebuah koran yang memperlihatkan si Black dan Alec memenangkan sebuah perlombaan pacuan kuda. Ben Ishaq dan anaknya terkejut tatkala melihat kepala suku Uruk yang bernama Kur juga berada di New York. Suku Uruk merupakan musuh dari suku Berber. Kur memiliki rencana jahat. Dia ingin membunuh si Black, karena dia takut kalah dalam perlombaan. Saat Ben Ishaq dan anaknya berniat untuk mengambil si Black dari Alec, mereka melihat Kur hendak membunuh si Black dengan membakar gudang tempat tinggalnya. Api pun berkobar membakar gudang tersebut. Alec yang terkejut mendengar suara si Black, langsung keluar menyelamatkan kudanya. Dia berhasil menyelamatkan si Black dan memindahkannya ke tempat yang aman. Tak berapa lama, kru pemadam kebakaran datang. Saat Alec lengah, Ben Ishaq berhasil mengambil si Black dan membawanya kabur. Alec yang melihat kejadian itu, langsung mengejarnya. Dia berhasil masuk ke dalam boks mobil tanpa diketahui oleh Ben Ishaq. Saat sesampainya di pelabuhan, Alec mencoba membawa kembali si Black. Hanya saja usahanya itu tidak berhasil. Ben Ishaq yang merupakan pemilik asli si Black, menggagalkan usahanya. Ben Ishaq dengan mudahnya membuat si Black patuh dengan perintahnya. Di sini, Alec mengetahui kalau si Black berasal dari Gurun Sahara Maroko. Tepatnya di daerah Wadi Dra. Wadi Dra merupakan daerah tempat suku Berber tinggal. Alec hanya bisa pasrah melihat si Black dibawa oleh pemilik aslinya. Tanpa sengaja, Alec melihat sebuah poster pesawat yang memiliki rute menuju Casablanca, Maroko. Dia pun mencari informasi tentang pesawat tersebut. Alec kemudian pergi menuju bandara dan menemukannya. Dia menyelinap masuk ke dalam pesawat dan bersembunyi di pantry. Alec akhirnya ketahuan setelah pesawat mendarat di Casablanca, Maroko. Dia digelandang menuju tempat karantina untuk dideportasi kembali ke Amerika. Alec berhasil kabur berkat bantuan dari anak-anak Maroko. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Kur, kepala suku Uruk. Di sini Kur mendapat informasi dari Alec, kalau si Black dibawa oleh Ben Ishaq dengan menggunakan kapal. Dia juga mengetahui kalau Alec mencoba merebut kembali si Black dari Ben Ishaq. Di sini, Alec belum mengetahui siapa Kur dan niat jahatnya terhadap si Black. Kur berencana menyergap rombongan Ben Ishaq di daerah Sulail, tempat pemberhentian sebelum mencapai Wadi Dra. Alec menumpang dengan Kur untuk mencapai Wadi Dra. Hanya saja, di tengah perjalanan dia ditinggalkan oleh kepala suku Uruk tersebut.
Alec tidak tahu harus berbuat apa di tengah luasnya gurun Sahara. Akhirnya dia mendapati sebuah truk rombongan dan menumpanginya. Di sini dia bertemu dan berkenalan dengan anak muda yang bisa berbahasa Inggris bernama Raj. Raj merupakan mahasiswa yang sedang pulang kampung. Alec memberitahu kepada Raj tentang semua yang dia alami, dan juga rencananya untuk kembali membawa pulang si Black. Raj terkejut ketika mendengar nama si Black. Dia lebih terkejut lagi saat mengetahui kalau si Black telah kembali ke pangkuan Ben Ishaq. Alec meminta tolong kepada Raj untuk membantunya. Tetapi Raj menolaknya, malah menyuruh Alec untuk kembali pulang ke Amerika. Raj turun di sebuah pemberhentian sambil menunggu seseorang. Alec mengikuti kemana Raj pergi. Tak berapa lama, seorang laki-laki dengan sebuah pedang datang. Orang itu bernama Meslar. Dia datang untuk menjemput Raj. Raj yang tidak mau Alec mengikutinya, kembali menyuruh Alec untuk balik ke Amerika sambil menunjukkan arah yang aman. Alec yang mengetahui adab orang Arab yang tidak boleh menolak tamu, dengan sedikit licik meminta kepada Raj untuk menjadi tamunya. Dengan terpaksa Raj menerima permintaan Alec tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju desa Raj, menyusuri gurun pasir Sahara yang terbentang luas seperti lautan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah rombongan. Alec, Raj dan Meslar bergabung dengan rombongan tersebut. Mereka akhirnya sampai di Sulail, sebuah tempat pemberhentian bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Saat sedang beristirahat, Kur datang bersama anak buahnya mencari si Black untuk dibunuh. Mereka pun berhamburan menyelamatkan diri dari suku Uruk yang terkenal jahat dan kejam. Di sini, Alec baru mengetahui siapa sebenarnya Kur dan rencana jahatnya terhadap si Black. Tatkala sedang bersembunyi, Alec mendengar suara si Black. Dia mencari tahu dan menemukannya. Alec yang berusaha menghampiri si Black, dihalangi oleh Raj, karena sedang terjadi pertempuran antara suku Uruk dan suku Berber. Alec pun kembali kehilangan si Black. Keesokannya, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Raj. Menyusuri hamparan padang pasir gurun Sahara yang sangat luas. Di tengah perjalanan, mereka diburu oleh suku Uruk. Alec dan Raj pergi menyelamatkan diri. Sementara Meslar mencoba menghadang dengan memberi perlawanan. Alec dan Raj menemukan sebuah gua. Mereka bersembunyi dan beristirahat di dalamnya. Di sini Alec mengetahui kalau Raj merupakan anak dari salah satu kepala suku. Raj pulang kampung karena dia juga akan ikut dalam perlombaan pacuan kuda. Raj menceritakan kepada Alec tentang pacuan kuda tersebut, di mana perlombaan tersebut bukan hanya sebuah perlombaan, tapi juga merupakan harga diri dari suku-suku yang berada di gurun Sahara. Itulah salah satu sebab, kenapa suku Uruk sangat ingin menghabisi si Black. Mereka takut kalah dalam perlombaan. Esoknya, hamparan gurun Sahara kembali mereka jelajahi. Perjalanan siang malam membuat mereka kelelahan karena bekal mereka sudah habis. Sampai akhirnya Raj dan Alec menemukan sebuah aliran sungai. Saat sedang beristirahat, beberapa orang datang menghampiri mereka. Ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang dari suku yang dikepalai oleh ayahnya Raj. Raj sangat gembira tatkala ayahnya datang menjemput. Alec disambut baik oleh ayahnya Raj. Dia pun diperkenalkan oleh Raj dengan kudanya yang bernama Sagar. Sagar merupakan kuda yang akan ditunggangi oleh Raj pada perlombaan pacuan kuda yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Raj dan rombongan ayahnya mengantarkan Alec ke perbatasan desa Wadidra, desa tempat tinggal suku Berber, tempat di mana si Black berasal. Raj tidak bisa mengantarkan Alec ke desa Wadidra, karena suku Berber merupakan musuh yang akan mereka hadapi dalam perlombaan nanti. Alec melanjutkan perjalanan menuju desa Wadidra. Setelah melalui jalan yang diarahkan sebelumnya oleh Raj, akhirnya dia menemukan desa tersebut. Dari kejauhan, Alec melihat si Black sedang asik bermain-main. Dia pun memanggil si Black yang langsung berlari menghampirinya. Si Black terlihat sangat gembira dengan kedatangan Alec. Alec kembali bertemu dengan Ben Ishaq dan menjadi tamunya. Ben Ishaq sangat salut dengan keberanian Alec yang jauh-jauh datang hanya untuk membawa si Black kembali ke Amerika.
Alec yang meminta si Black untuk dibawa kembali, ditolak oleh Ben Ishaq. Ben Ishaq berkata kepada Alec bahwasannya tempat si Black adalah di sini, di Gurun Sahara bukan di New York. Ben Ishaq menerima Alec sebagai tamunya, tetapi melarang Alec untuk mendekati si Black. Ben Ishaq pun berencana memulangkan Alec balik ke Amerika keesokan harinya. Esoknya sebelum dipulangkan, Ben Ishaq mengajak Alec melihat kuda-kuda peliharaannya. Alec sangat terkagum-kagum dengan banyaknya kuda suku Berber. Mereka pun berbincang-bincang soal kuda dan juga perlombaan pacuan kuda di sekitar Gurun Sahara. Saat perbincangan tentang kuda sedang berlangsung, Alec menawarkan diri kepada Ben Ishaq agar bisa menjadi penunggang si Black nanti pada saat perlombaan. Ben Ishaq langsung menolaknya dan berkata kalau penunggang si Black sudah ada orangnya. Ben Ishaq pun menunjuk orang yang dia maksud. Ternyata orang itu adalah Tabari, anak perempuan Ben Ishaq. Tabari mencoba memamerkan kepada Alec bagaimana cara menunggangi si Black. Hanya saja dia tidak berhasil, malahan dia terjatuh karena si Black tidak mau ditunggangi olehnya. Di malam hari, Tabari pergi menemui Alec. Dia meminta Alec agar mau mengajarinya bagaimana cara menunggangi si Black. Alec pun menuruti permintaan Tabari. Saat sedang mengajari Tabari, tiba-tiba suku Uruk datang. Tabari berhasil kabur, sementara Alec dan si Black ditangkap dan langsung dibawa ke markas mereka. Si Black mengamuk di dalam kandang kurungan. Dia berhasil keluar dan langsung kabur bersama Alec. Saat mencari jalan keluar, Alec bertemu dengan Meslar yang sedang terikat. Ternyata, Meslar belum meninggal. Dia menjadi tawanan suku Uruk. Setelah membantu Meslar dengan memberikan pisau, mereka langsung pergi meninggalkan markas suku Uruk kembali ke Wadi Dra. Alec dan si Black disambut oleh Ben Ishaq. Di sini Ben Ishaq berterima kasih kepada Alec karena telah membawa kembali si Black. Karena itu, Ben Ishaq pun mengizinkan Alec untuk menunggangi si Black dalam perlombaan pacuan kuda nanti. Ben Ishaq pun berjanji kepada Alec, kalau Alec berhasil memenangkan perlombaan, dia boleh membawa kembali si Black ke Amerika. Alec dengan senang hati menerima tantangan dari Ben Ishaq. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ratusan orang dari berbagai macam suku berkumpul di tempat perlombaan. Alec kembali bertemu dengan Raj, yang kali ini menjadi musuhnya. Tetua suku pun memberikan arahan kepada para peserta lomba. Lomba pacuan kuda di Gurun Sahara ini, berbeda dengan lomba yang pernah diikuti oleh Alec dan si Black di Amerika. Lomba di sini tidak memiliki jalur yang jelas. Juga tidak memiliki tanda berupa bendera. Tetua menentukan jalur yang harus dilalui oleh para peserta. Bagi orang-orang di Gurun Sahara, mereka telah mengetahui jalur-jalur tersebut. Tapi bagi Alec, dia buta sama sekali, dan ini menjadi tantangan tersendiri baginya. Raj yang mengetahui kalau Alec memiliki masalah dengan jalur balapan, meminta kepada Alec untuk mengikutinya. Alec pun berterima kasih pada Raj atas kebaikannya, walaupun sekarang mereka menjadi musuh dalam pacuan. Dan pacuan kuda pun dimulai. Alec memacu si Black dengan kencangnya melewati lawan-lawan mereka. Salah satu peserta yang berasal dari suku Uruk mencoba menjatuhkan Alec. Hanya saja usahanya tidak berhasil. Alec kembali memacu si Black di hamparan padang bebatuan. Jalur pun berpindah dari padang bebatuan ke perbukitan padang pasir. Di sini kuda tidak bisa dipacu dengan kencang karena tumpukan pasir menghalangi. Peserta dari suku Uruk kembali membuat ulah. Dia berhasil menjatuhkan salah satu peserta dari suku lain. Hanya saja tidak berapa lama, dia tidak bisa melanjutkan lomba dan ditangkap oleh Meslar karena berlaku curang. Jalur kembali berpindah ke padang bebatuan. Alec dan Raj kembali berpacu dengan kuda masing-masing melewati lawan-lawan mereka. Rintangan kembali mendatangi mereka. Kali ini Kur datang dengan mobil dan menembaki Alec dan Raj. Usaha Kur ini tidak berhasil. Mobil mereka terjatuh dan terbalik. Alec dan Raj kembali ke jalur dan melanjutkan perlombaan. Sekarang, hanya tinggal Alec dan Raj di depan. Mereka pun saling bersaing satu sama lain. Berpacu dengan kuda masing-masing dengan kencangnya. Namun pada akhirnya, Alec dan si Black menjadi yang pertama menyentuh garis finish.
Mereka berdua memenangkan perlombaan pacuan kuda untuk kedua kalinya. Di tempat, cara dan rute yang berbeda, suku Berber pun bersukaria menyambut kemenangan Alec dan si Black. Suku mereka kembali memenangi perlombaan 5 tahunan, dan semakin disegani oleh suku-suku di sekitar Gurun Sahara. Waktu pun telah tiba bagi Alec untuk kembali balik ke Amerika. Dia tidak jadi membawa si Black untuk ikut dengannya. Alec merasa, Gurun Sahara memang tempat yang terbaik buat kehidupan si Black. Dengan sedih, Alec melepaskan si Black dan meninggalkannya. Ben Ishaq dan Tabari yang melihat kejadian itu terkejut dan juga senang dengan keputusan Alec. Dan film The Black Stallion Return berakhir alias tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita film di channel Kai Cinema. Silakan support channel ini dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.